Saudara-saudari terkasih, beberapa waktu yang lalu dalam sebuah pertemuan dengan umat, ada umat yang bertanya, sebetulnya apa sih yang membuat Romo merasa bahagia? Harapan Romo apa terhadap kami, para umatnya? Dan saya senang sekali mendapatkan pertanyaan itu. Karena memang seorang imam menyerahkan diri segala-galanya untuk umat. Dan tentu ada harapan tertentu dari penyerahan dirinya itu. Kalau dia sudah menyerahkan diri, memberikan seluruh hidupnya untuk umat, dan kemudian umatnya tidak bertumbuh dalam iman, sering berselisih satu sama lain, tentu dia merasa kecewa dan sepertinya pengabdian dirinya sia-sia. Bagi saya sendiri, saya itu bahagia sekali kalau melihat umat bertumbuh dalam iman. Dia bisa menghayati hidupnya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena sudah diselamatkan. Saya bahagia sekali kalau umat itu bisa menghadapi hidupnya dengan penuh sukacita. Bukan semuanya serba bahagia, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi, bahwa Tuhan bijaksana. Bahkan saya kagum dengan seorang ibu yang mengalami begitu banyak derita, tetapi tetap masih percaya bahwa hidup itu sungguh indah, bahwa Tuhan itu baik. Meskipun dalam derita, ada saja orang-orang yang menjaga dan melindungi, dan urusannya banyak selesai. Hidup itu tidak hitam dan putih. Dan ketika justru bisa menghayati kehidupan yang kadang naik, kadang turun, tetapi dengan penuh iman, itu menggembirakan sekali. Dan saya juga bahagia sekali ketika melihat seorang suami, kadang-kadang senyum-senyum, geleng-geleng melihat istrinya, tetapi dia penuh cinta, pandangannya penuh pengertian dan cinta. Meskipun kadang-kadang istrinya sulit dimengerti. Karena memang bagi para suami, memahami wanita istrinya itu sulit sekali. Dan saya bahagia melihat seorang suami yang penuh cinta, penuh pengertian, melihat istrinya yang kadang-kadang dia geleng-geleng kepala. Tapi itulah yang menggembirakan. Saya juga sungguh bahagia ketika menyaksikan, melihat seorang istri memandang suaminya dengan penuh hormat dan cinta. Meskipun kadang-kadang bagi seorang istri menghormati dan menghargai suami itu sulit. Karena kadang-kadang memang suami itu kekanak-kanaan dan kurang bijaksana. Dia lebih bijaksana sebetulnya dari suaminya. Tapi dia masih tetap bisa menghormati dan mencintai suaminya. Dan itu sungguh mengagumkan bagi saya. Saya juga bahagia sekali kalau ada seorang ibu menggendong anaknya yang masih kecil dengan penuh cinta. Karena semakin lama masa anak itu di dalam pelukan mamanya, makin percaya diri dia ketika dia tumbuh. Makin dipenuhi cinta hatinya ketika dia besar. Dan dia bisa mewartakan cahaya kasih kepada banyak orang. Tetapi saya juga kadang-kadang merasa tidak berdaya ketika mendengarkan seseorang yang curhat betapa susah hidupnya dan dia dikelilingi begitu banyak orang toksik sejak kecil sampai dia dewasa. Tetapi dia bisa tetap mengatakan, tapi Allah tetap baik Romo menjaga saya. Wow, saya sungguh-sungguh kadang-kadang kehilangan kata-kata. Dan hidup itu seperti itu. Bagi seorang imam menyaksikan kebahagiaan umat, pertumbuhan umat dalam hal iman dan kasih, itu sangat menggembirakan. Tetapi kalau umatnya itu berantem, tidak akur, ada saudara yang tidak ngomong satu sama lain, ada anggota lingkungan yang sama-sama aktif, tetapi tidak mau memaafkan karena sakit hati, saya hanya bisa menarik nafas panjang dan tidak bisa berbuat banyak. Rasanya harus lebih banyak berdoa dan bermati raga.
Namun juga seringkali saya terhibur ketika ada anak muda yang sungguh bisa diandalkan. Dia sangat menghormati orang tuanya dan tahu persis apa yang dia lakukan. Dia tahu persis masa depannya mesti bagaimana. Itu sungguh menggembirakan. Karena memang masa muda adalah masa belajar, tetapi juga masa sudah bisa diandalkan dan tidak membuat orang tuanya khawatir. Apalagi kalau saya menyaksikan anak muda yang hidup rohaninya bagus, bahkan berani bermati raga dan berdoa untuk silih bagi orang lain. Wow, itu luar biasa. Karena melakukan silih, melakukan mati raga untuk pertobatan dan kebaikan orang lain merupakan langkah paling baik untuk mengikis egoisme dan merendahkan pride sendiri yang kadang-kadang justru itu menyesatkan. Itulah suka duka seorang imam. Dan saya menyampaikan ini dengan sebuah mimpi atau harapan. Siapa tahu karena ingin menggembirakan imamnya, maka umat berjuang untuk sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman, menghayati hidup ini yang naik dan turun penuh sukacita, tetapi dengan penuh rasa syukur dan iman bahwa Tuhan entah bagaimana dengan caranya sendiri tetap sangat bijaksana menyelenggarakan hidup ini. Mudah-mudahan kita semua bersatu sebagai satu keluarga karena kita mempunyai satu pikiran yang sama, kebaikan bagi semuanya dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati.